Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safitri, NPM 1811010085, kelas J semester 6. Tugas video ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Eka Suci Indiasari. Yang pertama yaitu konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah suatu tenaga profesional yang diberi tanggung jawab untuk memberikan ilmu terhadap peserta didik. Tidak sekedar ilmu di dalam kelas, tetapi juga pendidik berfungsi atau bertanggung jawab untuk membantu peserta didik mengembangkan minat dan bakat, membantu peserta didik untuk membentuk wawasan yang luas serta pengalaman yang baik. Selain itu juga pendidik ini bertanggung jawab untuk membentuk karakter, moral, dan akidah yang baik terhadap peserta didik. Jadi tidak sekedar hanya mentransfer ilmu apa yang pendidik punya kepada peserta didik, tetapi juga ikut membentuk karakter siswa yang baik. Yang kedua yaitu peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik yaitu adalah siswa, murid, ataupun mahasiswa yang berperan sebagai objek pendidikan, yaitu orang yang menerima ilmu dari pendidik. Nah, di sini peserta didik itu tidak terbatas oleh batasan umur tertentu, baik tua maupun muda, dimanapun dia tempat menimba ilmu, tetap bisa dikatakan peserta didik. Dalam konsep Islam, seluruh umat manusia harus saling mengajar dan belajar agar ilmu yang didapat dapat lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya yaitu kewajiban pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam berkewajiban untuk menghindari muridnya atau peserta didik dari akhlak-akhlak tercela. Jadi penting sekali pendidik untuk membentuk siswa yang jauh dari akhlak tercela, harus membantu siswa untuk membentuk karakteristik dan moral yang baik. Terus yang kedua yaitu menganggap murid itu sebagai anak kita sendiri. Jadi tidak ada membeda-bedakan ataupun pilih kasih. Jadi semuanya dianggap anak sendiri. Yang selanjutnya yaitu mampu menjadi model atau antara apa yang kita sampaikan di kelas dengan perbuatan kita sehari-harian kita di sekolahan itu harus sesuai. Jadi harus mampu menjadi model atau tuntunan, atau ini loh apa yang seharusnya kita tunjukkan kepada peserta didik di sekolah. Yang ketiga yaitu tidak mengharapkan balasan apapun kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dan keridhaan Allah. Baik dari itu kita mengajar, mendidik peserta didik tersebut agar membentuk mereka menjadi siswa yang berakhlak mulia. Soal yang ketiga yaitu bagaimana kita menanggulangi kelas yang tidak kondusif pada saat pembelajaran. Sebagai pendidik, sangat penting bagi kita untuk menguasai keadaan kelas. Baik itu bisa dengan menggunakan sistem kontrak belajar pada saat awal-awal sebelum pembelajaran tersebut dilakukan, sehingga murid juga mengetahui konsekuensi apa yang didapatkan jika melanggar kontrak belajar tersebut. Yang kedua yaitu bisa menggunakan sistem seperti reward gitu. Jadi kalau misalkan murid itu bisa kondusif, bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman dan memperhatikan materi yang kita ajarkan, maka akan mendapatkan seperti nilai yang baik atau mendapatkan hadiah-hadiah tertentu. Yaitu yang selanjutnya kita bisa melakukan koordinasi langsung kepada murid-murid tersebut agar mau menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selanjutnya yaitu bagaimana kita sebagai pendidik jika menemukan peserta didik yang kurang mampu menerima materi yang kita sampaikan. Kita sebagai pendidik itu kan perlu sekali menguasai materi yang diampu oleh kita. Nah, selain
menguasai materi tersebut, kita juga perlu menguasai metode dan cara belajar yang harus kita kuasai agar penyampaian materi di dalam kelas itu dapat sempurna dan efektif, sehingga materi yang kita ajarkan itu dapat sampai ke peserta didik kita. Selain itu juga harus sesuai dengan daya nalar peserta didik yang kita ajar. Jadi akan berbeda cara mengajar kita dari tingkatan SD, SMP, dan SMA. Jadi harus disesuaikan dengan nalar mereka, tidak bisa semuanya disamaratakan. Jika masih ada yang sulit dalam menerima materi kita, bisa dengan pendekatan pribadi. Mungkin ada salah seorang anak yang mungkin agak lebih lambat daya nalarnya daripada teman-teman yang lainnya, itu bisa dengan pendekatan pribadi. Mungkin mereka ada masalah tertentu atau mereka ada unek-unek yang kita harus mengerti juga gitu sebagai pendidik. Apa mereka mungkin tidak nyaman dengan cara belajar seperti ini, tidak nyaman dengan cara belajar seperti ini gitu. Jadi kita sebagai pendidik juga perlu mampu memahami karakteristik peserta didik kita. Yang ketiga yaitu kita perlu melakukan model-model belajar atau gaya belajar yang lain gitu. Jadi bervariatif dan tidak monoton. Bisa menggunakan media belajar yang bermacam-macam. Mungkin ada media belajar yang visual, ataupun nanti kita ada video gitu, ataupun nanti bisa diseringi dengan game-game yang lainnya, sehingga materi yang tadinya sulit dimengerti tapi dengan bantuan media itu mampu dipahami dengan baik oleh peserta didik.